Bu Lutfi sayang. Dalam cintaku. Udah kangen aku. Memandang wajahnya udah senyum loh. Lagi ketemu mesti pas nggarap soal. Sekali-kali kok nonton Karnival naik. Ya, nanti malam, sore Bu, habis Zoom nanti kita lihat parade senja dulu, malam lanjut sampai jam 10. Yo, Zuman ya. Sudah, ayo lanjut. Pun Jadi monggo selesai sapa nih sing Bu, mimpin. nanti ndang berangkat. Yuk, Oke. mimpin serius. Ayo. Bikin kanva langsung Bu, apa? Enggak, perintah apa mau jajal coba. Sampai Ayo jadi pemimpin serius. Selamat siang teman-teman. siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Pasti Alhamdulillah sehat. luar biasa dan semangat ya. Untuk tugas kita hari ini apa ya teman-teman? Orang nyambung, ayo. Tugas kita yaitu Anda bersama rekan-rekan kelompok akan diminta untuk mencermati salah satu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Diskusi dilakukan dalam board selama hanya cuma diskusi loh. Hasilkan diketahui dengan tea tree oil. Iklan. Lah apa Bu Novita? Di dalam kelompok menyepakati strategi. Berarti lihat skenario di Iki lho Bu, ndelok skenario ning iku lho. Buka dhewe. Yang di screenshot tadi Bu. Bukan ning iki lho, ning apa kuwi? Mana? Ruang kolaborasi sesi 1 itu lho. Ae dhewe ngamati skenarionya SD dibuka di SD nih. SD ini ndi? Goleki no, ndi? Tak pateni no, sik. Udah ketemu belum Bu? Pun Oh ya wes tak pateni nggo nangku sik. Di share screen Bu. Bu Lutfi share screen Bu. Wong kok nyumone. Lah piye to? Berbagi itu indah loh Bu. Oh gitu ya. Iya no. Iso ora? Dah. Ampun. Bu Natal udah ketemu. Hilang loh Dek Wau. Ya aku udah jarene kon buka, ya aku buka. Ampun. Pun Lihat bareng apa lihat dewi?
Ini lihat sendiri-sendiri Bu, tuh, Bu. Bapak guru hebat dan praktisi pendidikan, dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih.
Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan Sudah ditayangkan. Ya, monggo kita diskusi. Ke Bu Natal. Malah petung keris Bu Natal. Ada tamu sebentar, Bu, dari Unipma. Salim. Keren, Bu, videonya keren. Tapi diferensiasinya letak di mana, nggih? Konten ya Bu ya. Diferensi. Di dalam kelompok menyepakati strategi diskusi dan peran anggota kelompok. Menyepakati strategi diskusi. Pengelompokannya kan menurut anu, Bu, menurut apa jenenge kemampuan membaca nggih. Iya. Heeh, nah iya. Lah, diferensiasi ini yang mana, Bu? Kelompoknya itu tadi toh. Aku kok Nek ku ngarani kok ya itu toh apa? yang mana? Dengan pemilihan media tadi loh. Media belajar itu ya Bu ada Macam-macam itu Ada yang berbeda. Oh, nggih. Tapi di videonya akhir kok bocah download, bocah kan kok nggak ada tadi kok ada ini. Bu Lutfi. Dalam Ini disuruh apa gitu loh? Maksudnya ditulis atau di apa gitu loh Bu? Kalau diferensinya udah ada konten. Misalnya dari tadi Bapaknya bikin poster, bikin artikel itu ya sumber belajarnya. Terus sudah dibuat kelompok-kelompok kecil gitu kan? tugasnya kita yaitu menyepakati strategi diskusi dan peran anggota kelompok. Strategi diskusi ya, Bu. Anu, Bu, apa kuwi jenenge digawe Canva per Nah, maksud saya Bu, maksudnya Bu, dibikin Canva nggih. Nah, ini tugasnya papat toh, berarti gawe kotakan papat ngono loh. Nah, gitu Ada loh. pertanyaan pemandu itu loh, apakah kebutuhan belajar yang
berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Pertanyaan pemandu tadi loh. Berarti Ada kita 4. bikin kolom. Nah, paling enggak menjawab itu. Oh, terus Terus kita jawab bagaimana di cara bawahnya. guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kayak Canva ya oleh. Pokoknya menjawab 4 itu loh Bu, ning anu enek perata tak golek enek. Yakin jawab 4 terus dilebokne Canva 4 no lho Bu, kotakan 4 ngono. Ya, Piye? berarti kita bikin kolom 4 gitu, terus di bawahnya dijawab gitu toh. Yes. Nggih. Ya, maksud saya kan awang-awangan. Ojo awang-awang. Iki Ya, awang. aja yuk Pun Bu, kotakan no Bu. Aku wis Teng Canva, napa teng anu Word? Canva. Lalu sudah. Oh enggak presentasi, nek presentasi yang mana? Ya iya kan presentasi kan ya di Canva toh Bu. Nggih, lah nggih. Pun Oke. Wis tak hapus ya share screen-ku. mboten enten. Oke. Pun genten Mbak Anita. Novita Bu. Anita neh Novita, sorry maaf. Pak Am ngampe ngantuk. Iki jam rawan marah Ibu yang mene iki. Jenengan jak malam yo gak mau. Nanti kan mau jalan-jalan toh Bu. Nanti tempat saya neng RT nek anu perayaan. Malah bahas. Ayo lanjut. Mbak Novita udah ada ya? Kayak gini. Saya share screen gitu ya. Iyalah, sing pemandu pertanyaan tadi udah ada jenengan. Sudah saya screenshot. Ya iku. Betul. Betul. Ini Canva-nya saya share gitu linknya ya Bu ya, nanti dikerjakan ya. Oke. Pakai Canva yang ini, ayo dibuka ngoten mawon. Sumpah heran toh kelompok iki. Jare ben semangat ngono Bu. Kok 3. Udah Bu diisi. Belum diizinkan nih. Oh iya. Piye ta Bu? Saya bentar Bu. Ya Allah kayak Pelit era ora diizinkan. bentar Anda Bu. tidak memiliki izin. Diguembok sih. Elek kau. Udara tidak Pinten? mendukung Bu. Lah, Apa Bu? udah. Belum. Dereng. Udah itu loh, udah. Udah. Saya screen kan jenengan? Nggih. Oke. Udah Bu. Pertanyaannya sebentar saya klik dulu. Ini ya tadi pertanyaannya, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Ya, guru? betul. Berarti ini ditulis di Canva gitu ya Bu, nanti dijawab di bawahnya gitu. Ya, satu lembar kok dulu pertanyaan pertama, lembaran pertama. Saya sabar Bu. Lemot Pokoknya aku sabar menantimu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bentar Bu. Nanti diperbaiki nanti ya Bu ya. Ini saya tulis dulu. Apakah ya Allah anunya kok sering lupa. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Taruh mana tuh, Nduk? Cari dulu. dipenuhi oleh guru tersebut.
Eh, udah Bu Lutfi, nggak dijawab. Yang kedua, bagaimana cara kita belajar tempatnya? Adik Mama Sun. Aku gak iso buka kanvane lho, Bu. Gak diizinkan nih. Udah. Belum diizinkan Mbak Novi. Iya, gak bisa, Bu. Minta izin Coba dulu. Bu, coba jenengan buka malih. Oke. Monggo nanti isi. Wes, Aman. Oh, tenang internet iki. wes gemboke wes temu. Pun Bu, wis temu. Iya, internet. Iya, Ibu, internetnya lumayan iki. Bagaimana cara Bu Lutfi mawon yang share screen, Bu. Linknya. Saya tak berhenti. Share apa? Share screen itu loh, yang itu biar kita lihat sama-sama ngoten. Sik. Kanvanya itu loh. Sik, sabar. Oke. Lah lek aku gak iso buka no ngene iki carane. Isone share kok. Lah iso aku ngene. Ini ya, Ben.
Pripun halaman 1. Bu Natal. Adakah revisi? Tulis nama anggotanya toh, Bu? Nanti aja niki lo halaman 1. Nganu enggak? Lah itu halaman 2 loh itu. Oh Halaman iya, 1. 2. Lah, adalah halaman 1 judul. Dengan minta tadi halaman 1. Ngantuk, ngantuk. Aku yang ngomeni halaman 1. Ya tapi. Ini halaman 1. Nggih keriet. Terus di halaman 2. Apa kebutuhan belajar? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nggih, delok sik. Kebutuhan belajar kan ada 3. Kelihatannya kan pengen dipenuhi semua sama Bapak sapa mau. Yaitu kesiapan belajar, minat anak, dan profil belajar murid. Kesiapannya dengan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca murid yang berbeda-beda. Minatnya yaitu proses pembelajaran disesuaikan dan minat murid yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka mengamati, ada yang berdiskusi. Bu Lutfi, kalau kesiapannya itu ditambah menyiapkan aneka sumber belajar pripun? Sesuai dengan kebutuhan. Oke, siap. Kesiapan belajar, memetakan dan mengidentifikasi tingkat kemampuan belajar murid yang berbeda-beda dan menyiapkan Iya, menyiapkan aneka sumber belajar sesuai dengan tingkat kebutuhan murid. Menyiapkan sumber belajar sesuai dengan minat sesuai dengan kebutuhan aja, Bu. Kan ada tingkat-tingkatannya atau tadi ada yang sudah bisa, ada yang kemampuan loh ning kono mau. Kemampuan membaca loh awalnya. Kemampuan sesuai dengan kuwi makan enek sing poster, enek sing membaca dengan kemampuan membaca murid ngono apa piye? Sesuai dengan kemampuan membaca murid. Ngono. Kan mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca murid, terus berikutnya kan menyiapnya sumber belajar sesuai dengan kemampuan membaca murid. Ya. Lanjut, bawahnya. Bentar dibaca dulu, Bu. Kebutuhan yang ingin dipenuhi yaitu minat. Iki gambar iki. Proses Halo Bu Natal, ada tambahan. Gujeng malahan. Udah Bu, kayaknya cukup itu Bu. Lanjut, pertanyaan kedua ini. Profil belajar Bu, yang profil belajar dulu kan belum? Profil ayo. belajar. Kinestetik kan. Ya Bu. Nah itu misalnya visual dengan apa gitu nggak dijelaskan Bu?
Belajar visual. Tambah dosik. Iya. Visual ini yang termasuk visual kayaknya apa ini? Poster ya, Bu? Belajar visual malah dengan poster, melihat poster, membuat poster apa? Yang poster-poster tadi loh, Bu. Terus yang terus yang audio visual misalnya lihat video. Gitu ya, Bu. Audio visual. Kan tadi Pak gurunya juga mau sumber belajaring ya catatanku poster, bacaan, berbagai buku bacaan, artikel sederhana, mengunduh YouTube, kartu-kartu pertanyaan. Yang YouTube itu kan termasuk audio toh, Bu? Audio atau visual. Waalaikumsalam. Kalau kembalinya sekolah. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Guru tersebut melakukan penilaian. Videonya tadi sampai penilaian toh, Bu? Ampun. Yang pertama. Pun ya dilewati ya. Berarti guru tersebut melakukan penilaian. Bagaimana cara guru kebutuhan belajar murid? Oh, cara guru apa ya, Mbak? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Oke. Kene nanti gede nih Rene iki. Lu berat iki tenan iki. Pol. Suaranya hilang. Ya, suaranya itu saya bledek. Lanjut. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid. Berdasarkan tingkat kemampuan membaca, Pak Darmawan. Pak Sinten mau.
Pak Kasman toh. Pak sopo mau, Mbak? Pak Kasman. Kasman. Dirmawan oh. Lah kok eling kowe Den no, Dirmawan, Darman Bu. apa Dirmawan kayaknya. Wes ganti jeneng iki. Natal iki. Pak sinten mau krunguku Dermawan, Darman apa Dirmawan, Bu. Dirmawan. Hermawan apa D? Wes Pak D gitu sik lho Bu, kok digoleki meneh lengkap. Bang seneni. Pak, ora penak iki. Intinya. Kan di sini ada. Pak sinten mau style sih delete. Duh, lah kok iki to? Iya to, oke. Kok salah kabeh Pak Kasim nih. Ya, sik bener Guru aku toh Pak tersebut Kasman. gitu, Bu. Pak Kasim. Nah, nggih, ngono Darmawan sik aku mending Pak Kasman. Astagfirullahaladzim. Kasim. Wes Pak Guru gitu lho Bu, nggih anu kaya Bu Novita we mending ya Bu. Guru aja loh, Bu. Bingung nanti daripada Pak salah. Guru Pak Guru wong lanang kok Ya. Kalau Pak itu ya lanang. Ada lagi? Izin belakang dulu aku. Nggih.
Oh, nah yo Bu Natal. Halaman 4. Halo Bu Natal, sudah ini ada masukan. Mbak Novita hilang. Strategi tekan ndi iki? Tulis-tulisannya masih salah ya, Bu? Sing mana? Gila, Bu, strategi pembelajaran apa yang digunakan di beberapa niki. Beberapa. Nah, beberapa. Kemampuan. Wiwi wis 3 dino lho wis. Pak Nain jenengan le. Aku nek iki gak iso ngaku anu, CGV sampai Desember. 2 kali sampai Januari sampai jenengan urung iso 3B yo. Lah ya aku nah wingko akhirnya mlayune. Ya aku dibantu ya. Maksudnya untuk pelaksanaan riele ewang ono. Apa? Mahasiswane ya padha wae tetep akeh. Syaratnya kan kudu 5 tahun karo 3B. Nek misalnya ditolak gak ini. Kita bisanya cara itu gak dipandang yang lain itu. Mending itu usahakan bukti bentuknya. Anu loh ibu sih termasuk anu 2 kali gitu wis. Berarti kono mempercayai. Itu mau ibu tak wis tak tak kasihkan kau kan. Ibu wis tak kirimi langsung, "Maduh, piye kowe kok, Mbak?" Wis tak fotokne. Yo, gak apa-apa. Natal malah rapat dhewe. Bu Natal diskusi.
anu Bu, mahasiswa PPG kilo maksudku. Pun Bu, pripun? Yang terakhir Bu, yang anu penilaian itu loh Bu. Gak jenengan penilaian. tambahkan. Nanti udah dikerjakan tuh Bu. Udah no, Oh, kilaten. Enggak, saya itu jempol kan jan iki. gak dijelaskan tuh Bu. Lah ya monggo, kurang piye ayo. Maksudku dijelaskan ya loh. Ayo. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu, videonya dilihat lagi Bu, yang terakhir. Ya Allah. Ya lupa loh Bu. Ya Allah. Bu, yang terakhir itu anu Bu, penilaiannya Bapak Ekwi mau ke masing-masing kelompok gitu loh Bu. Nah, ya dilihat dulu, saya bingung kalau nggak lihat, lupa tadi. Coba dilihat dulu. Penilaian formatif yang Kuwi terus lo nilai iki lo. Gurunya bertanya ke kelompok-kelompok loh Bu, tapi apa yang ditanyakan kok gak enak mau, gak ketok ya? Nah, ya di-share lagi aja, dilihat sama-sama YouTube. Belum masuk ta iki aku wis ngeseri. Urung. Kabun. Urung. Kulit sih pengen tambah pilek. Keter-keter ya. Apa sana? Di-share dulu. Loh kok ngilang Bu Lutfi? Ini. Loh, YouTube-ku hilang wes. Sudah masuk. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan mereka. Beri pertanyaan lanjutan kepada murid pemahaman murid-murid. Yang ini mulai Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri.
Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Ardas! Senang, Pak. Arjuna! Senang, Pak. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan. Sudah. Wi mau ada apa kuwi? Penilaian proses. Terus penilaian apa? Penilaian akhirnya refleksi perasaan atau perasaan tadi Pemahaman murid dan apresiasi terhadap bagaimana perasaan tadi. Kan ada nilai penilaian diferensi proses, yaitu membuat catatan kecil untuk memberikan apa pelayanan yang akan diberikan sing proses. Sing berkeliling tadi melihat pemahaman murid. melakukan refleksi sing terakhir, penilaian terakhir. Berarti proses sama akhir ngono ya, refleksi mau ya. Yang tadi loh Bu, anak ditanya senang apa-apa itu loh yang terakhir. Iku mau nganu. Apa itu? Penilaian akhir berupa refleksi perasaan ngono. Refleksi perasaan ngono to. Refleksi ya penilaian tuh, Bu. Refleksi itu termasuk penilaian. Oh, termasuk penilaian. Dan nggak tahu, tanya. Menurut panjenengan pripun Bu? Menurut masuk penilaian atau enggak? Tapi enggak tahu enggak. Menurut tulis apa Bu? Aku nek melakukan refleksi ya refleksi ngono tak. Maksudnya kesan-kesannya selama pembelajaran Apa penilaian sikap ya Wi? Kan menunjukkan anak senang, anak tidak bisa mengikuti pelajaran seperti itu, refleksi. Kalau proses tadi bisa keaktifan siswa dalam bertanya, tadi juga termasuk proses toh Bu? Tadi kan nek proses konoma kan Pak Kasim mau membuat catatan kecil untuk dia menyimpulkan pelayanan apa yang mau diberikan ngono lho mau kayak ya. Ya, nggih Bu. Stylenya Bu. Setel lagi, ya Allah. Mbah we. Goleki neh ndi mau YouTube ning ndi? YouTube-ku ning ndi? Linknya jenengan share mawon Bu, mungkin kalau dilihat sendiri-sendiri. Lah wis no lho, udah lo tadi. Dipesan. Mosok hilang. Contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, belum. Mempelajari tentang tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan. Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem.
Silahkan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas! Senang, Pak. Arjuna! Senang, Pak. Dan tentunya semua ini Sepak bola itu bukan hanya Berarti ya penilaian toh. Ya. Ribun. Refleksi termasuk penilaian. Kan tadi menilai sejauh mana gimana balik ke ini lagi ya. Tinggal pertanyaan keempat.
Kira diganti. Teman-teman 2 menit lagi, sampun apa lagi? Nanti kelengkapannya nanti kita tambah bareng. 4 pertanyaan pemantik ada yang tambahin mboten? 2 menit lagi. Apa itu dulu Bu, nanti ditambahi. Sing penting kan pertanyaan pemantik 4 pertanyaan tadi mungkin ada tambahan jawab. enggak? Sing penilaian mau urung loh. Sing penilaian tadi belum loh. Belum Kalau lengkap. Pak Kasim Tinggal penilaian berkeliling melihat Bu Lutfi, waktu Pak Kasim dalam berkeliling melihat pemahaman murid itu termasuk penilaian atau tidak? pengamatan, penilaian pengamatan. Masuk Bisa. ke diferensi penilaian enggak? Masuk penilaian apa enggak? Pengamatan. Pengamatan atau proses lah nek ngarani. Berarti masuk proses ya. Apa yang Diferensi aktif, prosesnya. apa yang enggak. Iya.
ditulis di catatan kecil itu loh. Mm-mm. Itu masuk proses. Pengamatan proses. Satu menit lagi kita balik. Kok ngelengkapi gambar-gambar nantilah. Penilaian refleksi ini nggak jadi tuh Bu. Mana? Penilaian refleksinya nggak jadi. Jadi no di akhir engko. Loh, kayak itu tuh yang terakhir tadi soalnya. Lah nggih. Lah nggih. Jadi dimasuk nih tapi urung dilebokne. Oh, lah nggih maksudnya dilebokne kok nggih ngeling-eling kok hilang. Mbak Novi engko linke Japri ya? Suaramu lo kok Nggak mut. enak suarane mut. Suaramu dimut. Melakukan refleksi yang di kolom ini penilaian ditambahi melakukan refleksi. Ya. Ya, nggih. Kolom Penilaian penilaian, refleksi. Bu. Pas. Ngeten. Pripun ngeten? Matuk mboten? Ditambahi. Loh, lah kok dipusat? Sudah lebih. Besti. Kita keluar. Betul, Bu. Linknya di Japri ya Mbak Novi. Oke. Oke, nggih, Bu. Oke, Siap. yuk. Yuk kita keluar yuk.